Beberapa tahun terakhir ini kami mengenal Romo Clarentian. Bermula saat itu lingkungan kami membutuhkan seorang Romo untuk rekoleksi, dan kebetulan Romo di paroki kami sedang berhalangan. Akhirnya kami bertemu dengan Romo Clarentian. Tapi saat itu juga Romo Clarentian juga berhalangan, nggak bisa membantu kami gitu. Tapi dari situ Romo Clarentian itu berusaha mencari Romo pengganti buat kami. Di situ kami merasa terbantu gitu, terbantu sekali. Ini Romo kok baik banget gitu. Terus ringan tangan banget. Sampai akhirnya kami dapat Romo untuk rekoleksi. Dan akhirnya selanjutnya berikutnya kami kalau ada acara di lingkungan atau di keluarga, ada yang berduka segala macam, Romo Clarentian adalah menjadi andalan buat kami gitu. Jadi kesan kami kepada Romo Clarentian, Romo Clarentian itu welcome banget, friendly banget, ringan tangan gitu. Walaupun kami bukan umatnya, istilahnya umatnya itu biasanya umat di parokinya gitu. Kan kami bukan gitu. Tapi Romo ini selalu membantu gitu, membantu. Terus Romo doakan kami apa, Romo ini itu sangat-sangat Romo itu welcome sekali. Itu yang kami rasakan untuk para Romo di Clarentian. Ya, setuju. Terus terang memang Romo itu penting bagi umat Katolik. Kemudian juga Romo itu kan makhluk langka ya. Jadi jarang ada keluarga yang merelakan anaknya untuk jadi Romo. Itu pun waktu sekolah, rasio lulusan menjadi Romo juga kecil. Makanya Romo perlu dijaga. Tentunya yang menjaga Romo bukan hanya kami. Yang paling utama tentunya dari Tuhan. Dan itu melalui doa-doa. Doa siapapun di sini, baik doa kami, warga lingkungan di tempat kami, ataupun siapapun yang mengenal Romo ataupun tidak mengenal, mendoakan semua Romo-Romo yang ada supaya Romo itu tetap teguh menjalankan imamatnya sampai darah penghabisan. Dalam kisah singkat ini, saya mau mengatakan bahwa usia panggilan saya tidak terlepas dari kehadiran keluarga. Saya mau mengatakan bahwa ada dua posisi mereka dalam mewarnai panggilan saya hingga sekarang. Pertama, posisi awal adalah kebanyakan dari anggota keluarga tidak menyetujui langkah dan pilihan saya, karena terutama bapak telah memiliki cita-cita tersendiri bagi setiap anak laki-laki, dan saya sendiri diplotkan untuk menjadi dokter. Dan dengan cita-cita yang berbeda ini, saya membuka berbagai tantangan dan juga kesulitan untuk mengambil sikap dalam menentukan keputusan dan pilihan terakhir. Maka setelah 7 tahun lepas dari SMA, baru saya berani mengambil sikap untuk mengatakan kepada keluarga bahwa saya memilih untuk menjadi imam misionaris. Posisi yang kedua, bahwa keluarga setelah saya melangkah memasuki kongregasi Clarentian, semua anggota keluarga perlahan-lahan mulai mengambil sikap mendukung. Berbeda dengan sang ibu yang sejak awal berdoa agar dari 5 anak putranya salah seorang menjadi imam. Mungkin itulah doa sang ibu. Dalam perjalanan waktu, proses panggilan berjalan, dan satu demi satu anggota keluarga mulai mendukung perjalanan panggilan ini. Dan pada akhirnya, saya yakin sungguh bahwa ketika saya memasuki kaul kekal dan pertabisan diakon, Bapak, Mama, seluruh anggota keluarga dan keluarga besar menunjukkan sikap dukungan yang luar biasa kepada panggilan hidup saya. Dan sampai dengan detik ini, saya mengalami bahwa dukungan keluarga sangat berarti bagi langkah dan perjuangan panggilan saya. Doa-doa mereka, kehadiran mereka untuk bertanya keadaan dan situasi saya di tempat misi, bahkan di komunitas, bahkan karya-karya saya, merupakan percikan dan juga pancaran api dukungan bagi saya. Percikan lida-lida api dukungan itulah yang membuat saya kini semakin kokoh dan terus untuk membuktikan bahwa dukungan mereka adalah anugerah Tuhan bagi panggilan saya. Rekan-rekan semua yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa terkadang tantangan dari keluarga harusnya menjadi peluang dan kesempatan di mana Allah meletakkan anugerah dan kekuatan di balik tantangan dan juga
ketidaksiapan keluarga untuk mendukung panggilan kita. Allah mempunyai rencana yang berbeda. Allah mau mengatakan bahwa salah satu langkah awal untuk meyakinkan pihak lain bahwa kita sedang menjawab panggilan Tuhan adalah meyakinkan keluarga kita. Keluarga kita adalah satu-satunya kelompok pertama yang entah mendukung atau tidak, pada akhirnya mereka memberi warna yang indah, memberi corak yang menarik, memberi mosaik yang cukup indah dalam panggilan kita. Maka jangan meremehkan tantangan, bahkan ketidaksiapan keluarga untuk mendukung kita. Karena Allah telah meletakkan bunga-bunga aplikasinya untuk membakar semangat panggilan kita. Maka baik anggota keluarga yang mendukung maupun anggota keluarga yang tidak mendukung adalah berkat berlimpah dari Allah bagi peneguhan dan kekuatan panggilan kita. Salam saya Pak Tersitus dari komunitas Santa Maria Immaculata Wain Palorejo. Salam misionaris pelatihan dimanapun Anda berada. In Corde Matres. Baik, salam jumpa untuk saudara-saudariku. Saya Pater Frederikus Seda, CMF, yang sekarang berkarya di komunitas paroki Santa Tersia Kanak-Kanak Yesus Panite. Kurang lebih hampir 6 tahun ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengalaman tentang suka duka dalam karya atau dalam hidup misi di tempat ini. Komunitas kita di sini memiliki 3 karya kerasulan. Yang pertama karya kerasulan parokial, yang kedua karya kerasulan pertanian, dan yang ketiga karya kerasulan pendidikan. Saya secara pribadi mengambil bagian di dalam 3 karya kerasulan ini, tentu dengan posisi yang berbeda dan juga intensitas konsentrasi juga yang berbeda-beda pula. Saya dipercayakan oleh komunitas untuk menangani karya kerasulan pendidikan, untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan sekolah dasar SDK Santo Canisius Panite. Pengalaman suka duka saya di tempat ini dalam karya misi di sini, pertama pengalaman kegembiraan atau sukacita yang saya alami adalah adanya peluang-peluang yang baru, tantangan-tantangan yang baru yang saya alami, baik itu di pendidikan, pertanian maupun di paroki. Tentu dengan adanya peluang atau tantangan yang baru ini yang membantu saya untuk terus bertumbuh dan berkembang, sehingga saya merasakan adanya satu kegembiraan dan sukacita di dalam diri saya sendiri. Yang kedua adalah pengalaman yang saya alami dengan melihat buah-buah yang dihasilkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu dalam karya kerasulan di pertanian, pendidikan, dan di paroki. Tentu ini juga memberikan kegembiraan dan sukacita bagi saya secara pribadi. Dan kegembiraan sukacita yang ketiga adalah kehidupan komunitas, suasana persaudaraan yang penuh dengan keakraban, yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini tentu memberikan rasa nyaman tersendiri bagi saya, yang pada akhirnya memberikan semangat bagi saya untuk bisa menjalankan tugas karya pelayanan yang dipercayakan kepada saya dengan baik. Ini adalah beberapa kegembiraan sukacita. Tentu ada begitu banyak kegembiraan sukacita yang saya alami selama berkarya di tempat ini. Pengalaman duka cita atau pengalaman pilu yang saya alami, yang pertama adalah situasi umat itu tersendiri. Ya, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita atau umat kita yang hidup dalam situasi ekonomi yang sederhana, yang terbatas, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk seluruh anggota keluarga untuk hidup secara baik. Tentu ini melahirkan suatu situasi keprihatinan, kesedihan, belas kasih tersendiri di dalam hati saya secara pribadi. Selain itu situasi saudara-saudara kita, umat kita yang belum menikmati pendidikan secara baik. Ini adalah pengalaman atau situasi hidup yang memprihatinkan bagi saya secara pribadi pula. Dan pengalaman kesedihan yang berikut adalah di tahun-tahun awal kami mengambil bagian di dalam karya kerasulan misi di tempat ini. Kami mengalami banyak kekurangan fasilitas sarana di tempat ini, tetapi bersyukur bahwa cinta kasih yang kami peroleh baik itu dari umat sendiri maupun dari kongregasi dengan memberikan fasilitas yang memadai di tempat ini yang sungguh membantu kami untuk bisa berkarya dengan baik dalam tugas yang dipercayakan kepada saya secara pribadi dan kami semua di tempat ini. Dan pada akhirnya saya mengakhiri sharing singkat ini dengan mengatakan bahwa saya merasa sangat bergembira, bersukacita, dan bersyukur serta berbangga untuk menjadi seorang misionaris Claretian.